Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Aziz, akhiran NIM 1186. Di sini saya akan menjelaskan hasil analisis keuangan dari PT Trisula Tekstil Industri dan PT Indorama Sintetik. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bu Dewi Ayu Puspita selaku dosen pengampu mata kuliah analisis kelas F Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember. Selanjutnya saya akan menjelaskan hasil analisis keuangan dari kedua perusahaan tersebut dengan tren 5 tahun ke belakang. Laporan keuangannya pada tahun 2019 sampai 2023, rasio keuangan ROA, ROE dan margin laba bersih pada perusahaan INDR tahun 2019 sebesar 5,52% dengan ROE 11,21%, margin laba bersih sebesar 5,42%. Pada tahun 2020, perusahaan INDR ini mengalami penurunan yaitu ROA sebesar 0,82%, ROE 1,66%, margin laba bersih sebesar 1,6%. Pada tahun 2021, rasio keuangan ROA 9,34%, ROE 18,40%, margin laba bersih sebesar 9,57%. Berikutnya tahun 2022, rasio keuangan perusahaan INDR ini ROA-nya sebesar 4,89% dengan ROE 9,14%, margin laba bersih sebesar 4,54%. Pada tahun 2023, rasio keuangan ROA perusahaan INDR ini minus 4,97%, ROE-nya minus 9,83%, margin labanya minus 5,19%. Sementara perusahaan BELL pada tahun 2019 rasio keuangannya dengan perhitungan ROA 0,39%, ROE 0,84%, margin laba bersih sebesar 0,32%. Pada tahun 2020, perusahaan BELL ini mengalami penurunan hasil dari rasio keuangan ROA minus 2,99% dengan ROE minus 64,87% dan margin laba bersihnya minus 3,08%. Pada tahun berikutnya 2021, hasil dari rasio keuangan ROA-nya sebesar 0,80%, ROE sebesar 1,61%, margin laba bersih 0,97%. Berikutnya tahun 2022, perusahaan BELL ini rasio keuangannya 0,85% dengan ROE 1,71% dan margin laba bersihnya 0,97%. Pada tahun 2023, perusahaan BELL juga rasio keuangannya besar 0,03% dengan ROE 0,06%, margin laba bersihnya sebesar 0,03%. Berikutnya analisis industri. Analisis industri ini ada dua faktor, yaitu pertama faktor condition yang meliputi tenaga kerja terampil. Kedua perusahaan ini menurut saya membutuhkan tenaga kerja yang terampil dalam proses produksi karena manajemen rantai pasokan dan inovasi produk. Sementara itu Indonesia memiliki basis tenaga kerja yang sangat besar dan terampil, tetapi perusahaannya perlu berinvestasi dalam pelatihan dan pengembangan keterampilan lebih lanjut. Berikutnya sumber daya alam. Industri tekstil ini sangat bergantung pada ketersediaan bahan baku seperti kapas, serat, sintetis, dan pewarna. Sementara itu Indonesia memiliki akses yang sangat baik terhadap bahan baku tadi saya sebutkan, baik melalui proses produksi lokal maupun impor. Berikutnya analisis industri yang kedua, yaitu demand condition. Maksud dari demand condition ini ada dua permintaan seperti domestik maupun internasional. Pada PT INDR ini permintaan domestiknya itu di Indonesia untuk tekstil cukup besar. Didorong oleh populasi yang besar dan pertumbuhan ekonomi yang stabil. Berikutnya PT BELL dapat memanfaatkan pasar domestik yang besar dengan fokus pada produk-produk yang sesuai dengan preferensi lokal seperti pakaian tradisional dan modern. Berikutnya permintaan internasional. Pada perusahaan INDR ini memiliki peluang besar pada pasar ekspor, terutama ke negara-negara dengan permintaan tinggi untuk tekstil berkualitas tinggi. Tren global ini menuju keberlanjutan juga
menciptakan peluang untuk menciptakan produk tekstil ramah lingkungan. Nah, bagi PTELL, produk perusahaan ini sangat inovatif dan berkelanjutan, memiliki peluang yang baik di pasar internasional. Kesadaran konsumen global tentang keberlanjutan ini mendorong permintaan untuk produk tekstil ini harus ramah lingkungan. Selanjutnya, analisis aktivitas operasi. Nah, pada rasio beban operasional terhadap pendapatan pada perusahaan INDR ini menunjukkan efisiensi dalam mengelola beban operasional terhadap pendapatan. Pada perusahaan BELL, beban operasional yang fluktuatif itu menunjukkan ketidakstabilan dalam manajemen biaya. Selanjutnya, return modal investasi dan analisis profitabilitas. Pada perusahaan INDR dengan hasil rasio ROA pada tren 2019 hingga 2023 menunjukkan penurunan yang sangat efisiensi penggunaan aset. Pada perhitungan ROE, fluktuasi tinggi dengan tren menurun terutama negatif pada tahun 2023 menunjukkan risiko tinggi bagi pemegang saham. Nah, untuk perhitungan margin laba bersih, penurunan yang signifikan ini hingga negatif pada tahun 2023 menunjukkan masalah serius dalam profitabilitas. Berikutnya perusahaan BELL. Nah, dalam rasio ROA stabil namun rendah, menunjukkan penggunaan aset yang efisien tetapi kurang optimal. Untuk perhitungan ROE, fluktuasi tinggi dengan perbaikan setelah 2020 menunjukkan pemulihan namun tetap rendah. Pada margin laba bersih, stabilitas dalam margin laba bersih menunjukkan manajemen yang lebih baik dalam mengendalikan biaya. Berikutnya, analisis arus kas. Pada perusahaan INDR, analisis arus kas dari operasi ini meningkatkan kemampuan yang baik dalam menghasilkan kas dari aktivitas operasional. Sementara perusahaan BELL fluktuatif menunjukkan ketidakstabilan dalam menghasilkan kas dari operasi utama. Berikutnya, analisis arus kas dari investasi. Perusahaan INDR sangat positif. Nah, bisa diartikan investasi dalam aset tetap yang dapat meningkatkan kapasitas dan efisiensi. Sementara pada perusahaan BELL, arus kas dari investasi ini mengalami negatif. Bisa kita artikan pengeluaran besar untuk investasi yang dapat menjadikan beban jika tidak menghasilkan return yang cukup. Berikutnya, analisis arus kas dari pembiayaan. Perusahaan INDR sangat positif. Nah, bisa kita artikan bahwa penggunaan pembiayaan untuk mendukung operasi dan investasi. Sementara perusahaan BELL, analisis arus kas dari pembiayaan ini negatif. Berarti bisa kita simpulkan pembayaran utang atau pengembalian modal kepada pemegang saham yang dapat mengurangi likuiditas. Berikutnya, analisis prospektif pada perusahaan INDR. Nah, yang ada dua, yaitu yang pertama, tantangan keuangan di masa depan jika tidak ada perbaikan dalam efisiensi operasional dan profitabilitas. Yang kedua, yaitu perlunya fokus pada inovasi dan pengendalian biaya untuk meningkatkan kinerja. Sementara untuk perusahaan BELL, yang pertama yaitu stabilitas dalam laba bersih dan arus kas memberikan dasar yang lebih kuat untuk proyeksi positif. Yang kedua, fokus pada ekspansi pasar dan pengembangan produktif dapat meningkatkan prospek masa depan. Dari kesimpulan kedua perusahaan ini, saya sebagai investor perusahaan INDR resiko tinggi dengan fluktuasi profitabilitas yang signifikan, saya perlu mempertimbangkan lagi resiko ini sebelum berinvestasi. Sementara untuk perusahaan BELL, untuk saya sebagai investor, stabilitas yang lebih baik dalam laba dan arus kas menjadikan pilihan yang lebih aman bagi investor yang menghindari resiko tinggi. Selanjutnya, untuk kreditor bagi perusahaan INDR, rasio profitabilitas ini sangat negatif dan fluktuasi. Dalam arus kas operasi menjadi perhatian paling penting diutamakan bagi kreditor. Nah, sementara perusahaan BELL, stabilitas dalam arus kas operasi dan ekuitas yang sangat stabil membuatnya pilihan yang lebih dapat diandalkan bagi kreditor. Baik, sekian penjelasan dari hasil analisis keuangan PT Trisula Tekstil Industri dan PT Indorama Sintetis. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.